warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Kautsar yang insya Allah selalu berbahagia, apalagi habis ketemu ustadzahnya. Pada sore hari ini marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Tentunya sore hari ini diparingi karunia nikmat sehat. Yang kedua, nikmat sempat. Dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia. Kata Nabi, nikmatani makbunun alan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan manusia itu adalah as-sihhatu wal faragh. Ketika diberi waktu sehat dan ketika dikasih waktu sempat. Maka alhamdulillah panjenengan terpilih sehingga sore hari ini bisa melaksanakan thalabul ilmi agar nanti insya Allah dimudahkan masuk surga. Baiklah, sholawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, untuk sore hari ini kita sampai masih masalah sholat ya. Sore hari ini kita sampai hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Ya, jadi dalam sholat itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Lah bagi orang muslim tentunya yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Syukur bisa menambah melaksanakan amalan yang hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu adalah yajburul faridoh. Amalan yang sunnah itu bisa menutup kekurangan ketika kita melaksanakan dalam yang wajib. Misalkan melaksanakan yang wajib masih ada yang bolong ya. Kok kemarin sholatnya kurang tumak ninah atau agak ragu-ragu. Sering kan ragu-ragu? Itu adalah datangnya dari siapa? Setan. Kalau tidak membuat ragu-ragu, membuat supaya sholatnya cepat. Itu adalah perilaku setan. Maka dari itu perlu kita bagi mana sih yang amalan sholat wajib dan mana yang dilakukan harus dengan cara yang sunnah. Lah sekarang yang akan kita pelajari adalah hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Di sini menjadi terbagi dua, yakni perbuatan yang disunahkan dan bacaan yang disunahkan. Jadi ada perbuatan, yang kedua apa? Bacaan. Lah adapun perbuatan yang disunahkan, pertama adalah membaca surat atau ayat lain setelah membaca Al-Fatihah. Berarti kalau kita ngajarkan kepada orang yang mungkin masih mu'alaf ya Bu ya, atau yang baru belajar
sholat, sing penting ngapal kene Al-Fatihah ya. Udah sholat bisa baca Al-Fatihah itu sudah mencukupi sholatnya karena sudah bisa melaksanakan yang wajib ya. Kadang-kadang kalau kita nguplek-kuplek masalah niat dulu ya, padahal ternyata niat itu hanya fisudur. Niat itu hanya di mana? Di dalam hati. Maka yang penting kita ketika mengajarkan kepada teman-teman yang baru sholat atau mungkin ada mu'alaf, maka pertama mengajarkannya adalah membaca surat Al-Fatihah. Karena membaca surat selain Al-Fatihah, hukumnya adalah sunnah. Maka disunahkan membaca surat lain sesudah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang awal. Kalau sholatnya 4 berarti 2 rakaat awal ditambah baca surat setelah surat Al-Fatihah. Biasanya jenengannya milih sing dawa apa milih sing pendek? Lu kok jawabannya podo? Milih yang pendek ya monggo ya. Jadi kalau sholatnya 4 berarti 2 rakaat pertama. Kalau sholatnya 3 ya 2 rakaat pertama. Kalau sholatnya 2 ya 2 rakaat pertama ya. Karena sholat itu hanya 4, 3, 2. Iya toh? Iya. Maka dari itu seperti disabdakan oleh Nabi kita Muhammad, apa katanya? Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atainil awalaini minad-duhri wal asri bi Fatihatil kitab wa suratin wa yusmi'nal ayata ahyanan wa yaqra'u fi raq'ataini ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Paham, Bu? Kita isine kanten niku nggih Bu nggih. Udah paham ya? Ya. Apa katanya Nabi? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya pada 2 rakaat yang awal dari sholat duhur dan asar. Satu lagi yang kalau kita sholat 4 apalagi sholat isya ya, kalau di sini langsung disebutkan hanya duhur dan asar. Walaupun nanti ada lagi satu lagi adalah sholat isya. Beliau kadang-kadang memperdengarkan ayat yang beliau baca kepada kami. Beliau membaca surat Al-Fatihah saja pada 2 rakaat yang akhir dari sholat tersebut. Berarti 2 rakaat yang pertama. Nah ini namanya kita belajar tentang sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kau melihat aku sedang sholat. Oh ternyata Nabi mengajarkan untuk baca 2 rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Berarti 2 rakaat yang lainnya hanya Al-Fatihah. Yang wajib apa Bu tadi? Al-Fatihah. Jadi di 4 rakaat dari rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat membaca Al-Fatihah semuanya hukumnya wajib. Apa wajib itu? Kalau melaksanakan dapat pahala, kalau ninggalkan dosa. Nanti ketika disebut sunnah, kalau mengerjakan dapat pahala, kalau enggak ya enggak dapat apa-apa. Ya tetap pilih yang dapat pahala walaupun milih sing surat pendek ya Bu ya. Biasanya apalagi setane sregep maca sing pendek wae. Surat apa sing pendek? Al apa? Oh trikul ya. Nira Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nira Al-Falaq, Anas ya. Padahal sekarang ini majelis-majelis taklim itu semuanya pada
berlomba-lomba. Karena banyak yang hafidhah ya, kayak anaknya Umi yang kemarin Ibu ya. Alhamdulillah juga ndak tahu Allah memberikan satu anak bisa hafidhah walaupun umiknya belum, ya umiknya belum. Sekarang itu tiap duduk aja baca Quran. Karena memang ditarget tiap hari murojaahnya 3 juz. Padahal baca Quran aja kadang-kadang 1 juz enggak sampai ya, karena dia sudah hafidhah jadinya ya 3 juz itu enteng. Iya enggak? Sudah ada di sini yang seperti itu? Ya mudah-mudahan nanti meningkat ya. Nanti Mbak Tati ngadakan, ayo ibu-ibu kita berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Juz berapa? Oh, juz 30. Alhamdulillah. Nanti yang hafal 30, yang punya rezeki lebih memberi hadiah. Ya, sudah siap yang beri hadiah? Tuh, yang beri hadiah sudah siap loh Bu ya. Siapa yang sudah hafal juz 30 nanti akan dapat hadiah. Siapa tahu hadiahnya nanti umroh. Ya, Allahumma amin. Nah, kalau sudah pernah umroh, untuk siapa lagi? Ya paling yang membiayai orang lain. Ya. Makanya banyak di luar sana seperti Ustazah itu kemarin yang umroh 2 kali itu rasah loh Bu. Yang kemarin itu, yang akhir itu tahun 2019, hajinya 2011, 2 kali umroh itu rasah semuanya. Maksudnya orang sah bayar. Kok kita habis karena sing bayarnya siapa? Jamaah. Oh, jamaah gitu ya Bu ya. Ya makanya namanya tamu Allah itu tidak harus yang beruang ya. Kalau sudah dipanggil, rezeki itu datangnya dari mana-mana ya. Kemarin tuh ada jamaah Umi, saking senengnya pengen cerita sama Umi, katanya apa? Pokoknya mau ketemu Ustazah kapan di rumah. Masya Allah. Ya sudahlah, pada asar insya Allah. Bismillah. Setelah cerita Ustazah, saya itu habis umroh, Masya Allah. Cerita kalau saya tuh jane pertama main-main. Koncone gresik-gresik, mau umroh, ngopo aku tak melu katanya. Kan kayak gosek toh, aku tak melu katanya. Melu-melu apa toh? Umroh. Padahal waktu bilang tuh belum punya uang sama sekali. Lah kok tahu-tahu itu dia tuh pengen tak resik-resik lemari, mbok menawa nemu duit. Ternyata betul Bu, resik-resik lemari itu nemu dompet dikira isinya ya meng 100, 200 apa 300 apa 500 gitu ya. Nah kok ternyata ada uang 5 juta. Akhirnya untuk tadi melu tenan, istilahnya apa? Temennya bilang tinggal 1 set katanya, tinggal 1 kursi. Ya sudah, kayak segera dapat uang 5 juta tadi untuk apa? DP. Dikira itu bayarnya ya masih nanti-nanti lunasinya. Lah kok baru berapa hari sudah diminta untuk segera. Mas gimana ini, Masya Allah. Lah kok dia itu aslinya kan penjual sate Pak Brintik, tahu enggak? Tahu enggak? Jualnya sate Pak Brintik kan dia tambah jual es teh di depannya itu ya. Lah sekarang itu tambah jualan pentol, tahu enggak pentol? Bahasanya kita apa? Cilok. Lah, jadi berangkatnya umrah itu bukan karena bakul sate. Lah kok dodol pentol itu kan nanti rada hujan. Sing jenenge dodol pentol itu luaresnya bukan main. Dia itu sampai kaget. Ini kok duit itu apa namanya? Banyak, keluar terus pokoknya. Sampai merinding katanya. Ini tenanan pondak gitu ya. Tapi memang cukup baru 1 orang. Itulah karena saking semangatnya. Jadi gawe cilok sing jenenge apa namanya? Pentol tadi ya. Masya Allah sampai koyo ora leren. Dia jualnya kayaknya kalau tidak salah 2 dandang. Maka nanti yang pinggir jalan ditambahi jual pentol ya. Berarti sekarang bukan tukang bubur naik haji, tapi apa? Tukang cilok naik umroh. Tapi besok tak. Pokoknya kalau pas Umi ngisi harus diceritakan teman-temannya.
biar semua semangat gitu nggih Bu nggih. Kuwi dari ra duwe duit blas lho Bu. Saking semangatnya pokoknya pengen mangkat umroh, kancane yang sing mangkat kok ya qadarullah masih ada satu kursi. Jadi bojone urung iso sekarang katanya aku ustadzah, pokoknya mau nyelengi lagi nanti mau berangkat sama suami. Jadi ke rumah itu mengharap cerita ya Allah, mudah-mudahan teman-teman yang belum berangkat segera berangkat. Allahumma amin. Sekarang kita melaksanakan amalan yang sunnah dulu, terutama yang wajib yang diajarkan oleh Nabi kita dalam masalah sholat. Karena sholat itu adalah satu ibadah yang termasuk juga rukun Islam. Jadi tidak boleh bikin sendiri, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi dalam hadis tadi menyebutkan bahwa yang dibaca dua rakaat pertama itu apa tadi? Al-Fatihah dengan surat. Ya nek orang-orang Arab wis biasalah jahnya ngomongnya bahasa Arab. Kemarin itu di sana ya gini, anak-anak di sana kan banyak yang anak-anak ikut umroh itu biasa. Itu loh di Arina, anak-anak kecil di sini bisa bahasa Arab. Tahu ngomong bahasa Arab kok wis kateng ceplos ya. Lah karena memang aslinya orang Arab, mungkin orang Arab ketika melihat anak-anak kita di sini ngomong bahasa Jawa ya kaget ya. Cah cilik ngomong kok sudah, oh masya Allah ya Allah. Kalau pengen jiwit rasanya gitu ya Bu ya. Nah, jiwitnya tapi jiwit sayang. Gemes cah cilik-cilik kok ngomongnya bahasa Arab. Ibu-ibu jamaah yang selalu dirahmati Allah. Adapun berkenaan dengan adanya bacaan surat lain selain Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, maka itu berdasarkan hadis Nabi. Apa katanya? Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dhuhri fi raq'atainil awwalayaini fi kulli raq'atin qadra salasina ayatan wa fil ukhrataini qadra khamsa asrota ayatan. Lah ini mulai kita ya. Apa katanya? Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Apa katanya? Yaqra'u fi membaca yaqra' itu pada sholat duhur pada 2 rakaat yang awal, pada setiap rakaat sekitar lain Ibu 30 ayat. Ibu tadi berapa ayat? Sedangkan pada 2 rakaat yang akhir sekitar 15 ayat. Ya namanya lahjahnya sudah lahjah Arabi. Jadi moco itu sudah tidak ya kalau di teman-teman haji itu biasanya gini MC-nya. Kalau kita baca Quran itu masih urung ngerti isine. Kalau ustadzah katanya, ustadzah ini pasti moco ya wis langsung tahu. Sering begitu tuh teman saya haji itu kayak gitu karena dulu pada waktu haji ketika berangkat ke masjid itu enak bareng ustadzah. Nanti iso melu naik mobil apa itu masuk ke pintu-pintu itu ya karena dianggap yang bisa bahasa Arab cuman ustadzah. Maka dari itu monggo nanti kita sambil ya namanya berlomba-lomba, mudah-mudahan Masjid Al-Kautsar yang semakin maju ini nanti ibu-ibu panitia mengadakan lomba hafalan juz amma ya. Bisa ya insya Allah ya diniati ya insya Allah kalau punya niat itu ndak pandang umur kok ya. Kadang-kadang kita itu mencari alasan wis tuwa ora iso ngapalke, angger ngapalke ayat pertama pindah kedua yang pertama wis lali, itu lumayan. Jadi orang yang menghafal itu nanti dikasih pahalanya itu kan membacanya.
Berarti nek kita mengulang-ulang, ya pahalanya berarti diulang-ulang. Padahal baca atau menghafal ayat itu minimal 1 kali ayat itu ada yang mengatakan bisa 10 kali hafal, ada yang 20 kali hafal, pokoknya diulangi terus. Misalkan mau ngapalkan surat Tabarok yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Urung hafal, baleni meneh. Lah, berarti kan kita mengulang-ulang huruf, padahal satu huruf itu pahalanya berapa? 10. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi hurufnya berapa? Alif lam mim. Nah nek saiki awake dhewe sampe dina murojaah, misalkan dari panitia punya cara gimana cara menghafal ibu-ibu yang sudah rodok sepuh di Masjid Al Kausar itu, nanti caranya panitia punya cara. Besok kita ngapalkan 1 ayat. PR ya Bu ya, 1 ayat. Nang omah dadine wes pokoknya bualan-balani 1 ayat. Apalagi nanti ditambah panitia akan memberi hadiah yang sudah hafal 1 ayat, dijajake mie ayam misalkan ya. Ya itu memberikan motivasi, Masya Allah. Nanti sing jajake ya dapat pahala. Enggak apa-apa ya, insya Allah ya Ibu ya. Siap? Tuh sudah siap ya. Nanti mungkin bisa dimulai, bisa bulan depan atau apa. Jadi panitia kalau sekarang kan orang-orang yang sering dihafal itu kalau enggak, karena surat Tabarok itu kan surat yang akan katanya Nabi menjauhkan kita dari adab kubur, apalagi dibaca ketika mau tidur. Padahal yang namanya mau tidur itu ngantuk terus. Baru tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal tahu-tahu langsung hilang. Ora apa-apa, yang penting sudah niat itu juga sudah dapat pahala. Kadang-kadang kan gitu ya, tapi Umi ini kan sekarang ini Masya Allah sering malam itu enggak bisa tidur. Kemarin berapa hari itu mulai minum obat tidur baru bisa tidur, Masya Allah, sambil mendengarkan ayat-ayat ruqyah. Sudah minum obat tidur itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Sekarang sering, kalau nggak bisa tidur, sekarang minta obat dokter, malah mudah-mudahan jenengan diparingi sehat wal afiat. Gitu ya panitia, siap ya? Kapan mulainya? Insya Allah langsung dimulai. Nanti pertama kali yang sudah hafal pertama pokoknya kasih hadiah dulu. Nggak tahu dari mana datangnya. Siap ibu-ibu semuanya? Siap? Muni siap ayo? Siap ya, Alhamdulillah. Siapa tahu nanti dapat hadiah umroh. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Ya. Pertama kan surat yang pertama mau dari belakang apa dari depan? Kalau anak-anak itu biasanya dari yang di surat panjang. Kalau panjang berarti surat apa? An-Naba. Lumayan. Surat juz amma yang paling akhir surat apa? An-Naba. Habis An-Naba, An-Nazi'at. Habis An-Nazi'at apa? Abasa. Ya nanti insya Allah otomatis hafal sendiri. Yakinlah ya. Ya walaupun ya kita wis tua semuanya, memang sudah tua semua. Tapi kalau ndak usaha sekarang kapan? Namanya meninggal itu kan nggak tahu toh Bu. Kemarin itu teman ustadzah usianya baru 51. Di pondok itu katanya badan yang paling bagus itu dia. Kan kita punya langganan pijet ya. Pijet itu sampai 5 jam. Dipijet itu sampai 5 jam, Masya Allah. Namanya Ummu Usamah ya. Kalau bisa sampai 5 jam cerita terus. Kalau ustadzah ini katanya, sebenarnya ustadzah itu banyak keluarnya, ginjal ini. Tapi tak tes itu semuanya baik, amin. Mudah-mudahan kami segera sehat gitu ya. Tapi ustadzah yang meninggal kemarin itu katanya paling bagus badannya di ustadzah pondok itu ya dia. Dia karena rajin olahraga. Manah bisa, naik kuda bisa, berenang bisa. Tapi qadarullah ketika kena penyakit itu langsung
Ya badannya habis dan Allah kemarin memanggil yang belum lama. Opnam pertama di Bung Karno, belum sehat dipindah ke PKO, dibawa pulang, maunya mau istirahat sebentar, besok mau dibawa lagi, ternyata Allah mengambil. Tapi ya alhamdulillah, kalau di rumah sakit kan anaknya masih kecil nggak bisa ketemu, di rumah itu malah bisa ketemu anaknya semua. Itulah yang namanya kematian, nggak ada yang tahu. Gitu nggih Ibu. Lah termasuk temannya Mbak Tatik juga, kemarin beliau juga ikut takziah sehingga harusnya pikniknya jam 6, akhirnya diundur jam 8. Tapi Umi nggak ikut karena Umi piknik di PKU. Ngapa? Cuci darah ya. Umi malah nyuci di PKU, teman-temannya piknik malah Umi nyuci ya. Gitu Ibu ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi penyemangat kita semua. Bismillah ya, pokoknya bismillah. Bang isane misalkan amma yatasaalun ya. Kan cuman pendek toh. Ayo besok ibu-ibu ayat pertama dihafalkan ya. 1 pekan. Yo, waktunya banyak banget ya. 1 ayat 1 pekan. Coba bayangkan. Amma yatasaalun, siapa yang sudah hafal? Langsung geruduk-geruduk semua. Ya cuman suratnya apa tadi? Sekarang aja langsung hafal. Gimana Bu? Amma yatasaalun. Berarti caranya begitu, ya. Ditirukan. Terus apa? Loh, malah wis hafal ping pindone ya. Anin nabail adim. Ayo Bu. Lah terus ulangi 1 sama 2. Ammayatas anin nabail adim. Lanjut. Alladihum fihi mukhtalifun. Oh, insya Allah gampang ini. Masya Allah. Kelihatan banget ibu-ibu gampang. Apalagi sudah sering pengajian. Jadi niatnya itu sudah ikhlas. Apalagi besok Al-Quran itu yang menemani kita. Bukan orang lain. Ya, yang menemani kita di alam kubur itu Al-Quran, bacaan kita. Maka kata Nabi, Iqra'u Qur'anan. Banyaklah membaca Al-Quran. Karena besok akan datang menjadi syafaat pada hari kiamat. Jadi kita semakin semangat. Sangat ngisi ustadzah kok ngasih PR terus ya Bu ya. Bismillah ya Bu ya. Nek ra ngono kita ndak ada semangat dan ndak ada tugas. Mosok tugasnya tiap sebulan sekali PKK. PKK apalagi nggak ada isiannya. Acaranya teko setor arisan bar kuwi pulang. Eman-eman toh? Ya eman-eman. Makanya di tempat kami itu PKK enggak pada datang kalau enggak ada tausiahnya, katanya gitu. Sekarang PKK itu isinya tausiah, tapi kan belum semua bisa. Alhamdulillah di gang kami itu semuanya agamanya Islam. Kalau di sini mungkin belum bisa ya, karena masih campur. Ya nanti caranya pengisiannya begini. Kita akan isi tentang adab-adab makan. Ya nanti juga nyinggung kepada Islam, itu bisa nanti dimasukin. Lah, di dalam pembacaan ayat Al-Quran tadi, termasuk juga kita harus tadi, kalau Nabi saja 30 ayat, 15 ayat, itu yang pendek, nanti belum lagi bacanya surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran. Kalau kita yang baca surat Al-Baqarah tapi hanya 1 ayat dok. Ayat berapa? Ayat pertama. Bunyinya gimana? Alif Lam Mim. Masya Allah. Ternyata ayat pertama sudah hafal semua. Insya Allah ayat berikutnya gampang. Gampang ya Bu ya? Ya. Nah dari hadis yang baru saja kita paparkan tadi, didapatkan juga kesimpulan bahwa bacaan pada 2 rakaat yang awal itu lebih banyak daripada bacaan pada
2 rakaat yang kedua. Maksudnya begini. Jadi rakaat pertama supaya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kenapa? Ternyata nanti ada makmum yang masbuk, ya. Jadi bendo iso melu walaupun dia terlambat. Jadi zaman dulu juga ada makmum yang masbuk, ya. Sekarang ada ndak? Ada. Anak-anak kita, cucu-cucu kita itu nek mangkat dadak nunggu nek wis iqomah. Itu pun anak-anak sing rodok ngerti sering ke masjid itu ora iqomah, ora langsung sholat, isih pelayan sih. Karena dia tahu rakaat pertama itu lebih panjang, malah dibuat untuk apa? Melayu neng jopo masjid itu sing kadang-kadang ya ganggu orang sholat juga. Tapi ketika sudah rakaat terakhir baru masuk. Apa yang dilakukan? Allahu Akbar. Assalamualaikum lah. Nggak. Nah, itulah anak-anak kita di sini juga ada kayak gitu. Oh, bodoh ya berarti ya. Jadi masuknya nunggu kalau sudah hampir selesai. Nah, maka nanti tugas kita semua. Jadi maksudnya rakaat pertama supaya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Makanya tadi kan hitungannya yang rakaat pertama tadi 30 ayat, yang kedua 15 ya. Maksudnya ya panjang yang pertama, yang kedua rodok pendek. Kemudian disunahkan juga untuk membaca Al-Qur'an secara tartil. Nah, maka sekarang banyak yang belajar tahsin. Insya Allah MC-nya pinter, suruh ngajari tahsin. Siapa Bu MC-nya? MC-nya siapa? Ya, insya Allah siap, nggak ya? Maka sekarang ada yang belajar tahsin. Gimana cara mengucapkan huruf satu dengan huruf yang lain itu biar beda. Maka di dalam sholat pun juga diusahakan tartil, minimal ya bisa sesuai dengan makharijul huruf. Tapi kadang-kadang kalau pas sholat nanti pakai lagu yang misalkan kan sekarang ada lagu-lagu yang apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pas sholat kalau dibaca lupa karena gayanya beda. Kalau sholat kan biasanya gimana imamnya? Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Tapi ketika dibaca beda, mau bar kuwi apa macane akhirnya lupa, malah lupa. Tapi tetap berusaha untuk tartil dengan mentadaburinya. Jadi tahu tentang maknanya menurut ijtima ulama. Jadi ijma ulama secara kebersamaan semuanya sudah sepakat bahwa sholat itu supaya kita tahu tentang makna dari isi bacaan. Ya walaupun mungkin ada kadang-kadang kalau di Arab itu sholat ya Bu ya, kok imamnya nangis, gini juga melu nangis padahal orang ngerti artinya. Tapi kenapa bisa imamnya nangis kita bisa melu nangis? Ya karena isinya ternyata adab gitu kan. Ya maka dari itu dituntut supaya kita mengetahui. Nanti berarti ketika ngapalkan itu panitia titip sambil dimengerti artinya. Apa tuh artinya amma yatasaalun? Dan nanti supaya masing-masing dipraktekkan pada waktu sholat pada rakaat pertama. Jadi sing diwaca ora mengkul huwallahu ahad atau trikul gitu nggak Bu ya? Ya walaupun kalau mungkin pas capek arep moco ya panjang, kadang-kadang kan awak kita juga sudah orang mencapek. Kalau pas awak loro gitu ya bisa sholat saja alhamdulillah ya. Kalau yang sudah pernah sakit mungkin merasakan badannya sakit itu
Bija sholat bahasa Al-Fatihah sudah alhamdulillah, itu nek pas awake lara, maka pas kita sehat itu harus kita lebih semangat. Ngeten Ibu nggih? Kemudian apa katanya, waratilil Qur'ana tartila, perintahnya. Apa katanya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan atau dengan tartil dalam surat Muzammil. Kemudian disunahkan juga meminta kepada Allah Ta'ala dan memohon perlindungan kepadanya pada saat menyebutkan ayat tentang kasih sayang. Berarti kalau kasih sayang minta kepada Allah. Kalau yang ayat-ayat tentang siksa minta perlindungan. Jadi kalau bahasanya, kalau yang nikmat Allahumma ini as'aluka, tetapi kalau adab na'udzubika. Jadi minta perlindungan kepada Allah. Maka imam-imam yang sudah tahu maknanya, ketika ngimami sampai nangis itu karena dia tahu lewat tentang ayat-ayat adab, sehingga sampai meneteskan air mata. Lah kita yang nggak tahu artinya itu ya kadang-kadang melu-melu, lumayan iso melu nangis, banyaklah menangis daripada tertawa. Maka dari itu di dalam hadis ini juga disebutkan sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatallailatin. Aku mengerjakan sholat bersama Nabi pada suatu malam, lalu beliau memulai dengan surat Al-Baqarah. Tuh Bu, memulai dengan surat Al-Baqarah. Padahal berapa ayat? 200 sekian-sekian ya Bu ya. Ya, paling tidak kita ya surat Al-Baqarah, tapi ayat kursi. Ya, ayat kursi juga surat Al-Baqarah, atau 2 ayat setelah ayat kursi. Itu kan yang sering dihafal, ayat-ayat pilihan ya Bu ya. Atau surat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, itu juga sering dihafal. Atau pertama sampai kelima, alhamdulillah masih hafal ya. Juga dibaca surat Al-Baqarah, walaupun tidak harus beratus-ratus ayat. Jadi beliau membacanya secara perlahan. Apabila beliau melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, tasbih, maka beliau bertasbih. Apabila melewati ayat tentang permintaan kepada Allah, maka beliau meminta kepada Allah kalau lewati ayat-ayat tentang adab. Apabila melewati ayat-ayat yang bertutur tentang permohonan perlindungan, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf terlambat. Kita buka dulu pertanyaan. Nanti akan dibimbing oleh Mbak MC yang cantik. Monggo, monggo Mbak MC. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Monggo diunjuk rumiyin. Tadi pagi itu saya ngisi di Az-Zahrah, lupa mau kan desa ceritanya, makanya Mbak Tati lihat statusnya Umi tadi kayaknya di Karangpandan. Iya, sudah sampai di Pasar Kliwon, ditelepon Bunda, jangan lupa loh sekarang ngisi di Az-Zahrah. Langsung putar balik ya, langsung putar balik ngisi di Az-Zahrah jam 9 sampai 10. Terus akhirnya jadi nilik dulu utinya di sana di Karangpandan. Di Karangpandan juga kalau nggak di WA sama Mbak Tati, Umi nanti ngisi di, oh iya toh, akhirnya langsung pulang, alhamdulillah. Itulah sudah tua Ibu, sudah sering apa? Lupa. Monggo ada pertanyaan? Rakaat ketiga.
Berarti makmumnya masbuk. Oh, rakaat. Oh, masya Allah, nggih. Ibu-ibu jamaah, itulah yang disebut sholat jamaah. Sholat jamaah itu dikatakan bacaannya imam sudah termasuk bacaan makmum. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat, itu pasti. Ketika tidak mendengar ada yang disuruh untuk mengulangi, ya. Tapi sebenarnya sudah terkena hadis awal tadi, apa katanya? Bacaan makmum itu sudah termasuk bacaan imam itu termasuk bacaan makmum. Walaupun terlambat, insya Allah kalau jamaah sudah ikut. Bagus pertanyaannya Ibu, 200 soal apa nilainya? Oke. Monggo ada lagi? Monggo yang di luar ada yang bertanya Pak tidak? Yang di luar kayak godok wedang gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menanyakan tentang sholat yang terlambat ya, misalnya satu rakaat. Untuk misalnya sholat maghrib kita terlambat satu rakaat, sehingga imam sudah di tahiyat akhir, kita kan masih di akhir tengah. Ya, tahiyatnya Awal. Saya ingin menanyakan apakah duduknya wajib seperti imam atau kita duduk tahiyatnya dari yang awal. Masya Allah. Sudah itu aja. Bagus soalnya 300 nilainya ya. Ini masih belajar tentang masbuk ya. Namanya makmum masbuk itu harus mengikuti gerakan imam dalam keadaan apapun. Walaupun makmumnya tadi baru tasahud awal, imamnya kok sudah tasahud akhir. Lah, pokoknya gerakannya makmum tetap mengikuti gerakan imam. Ngoten Ibu. Cuman niat kita kan tetap tasahud awal ya. Berarti nanti kita tambahnya berapa gitu kan ya, tinggal nanti kurangnya berapa. Tapi ketika ikut berjamaah sebagai makmum masbuk ya tetap mengikuti gerakan imam dalam keadaan apapun. Kan ada disebutkan di dalam YouTube itu ya, cara mengikuti imam yang salah sebagai masbuk ya. Ada yang ketika imamnya sudah ruko, dia nunggu dulu sampai berdiri, itu salah. Jadi ketika masbuk kalau memang lihat ingin jamaah masuk ya bisa langsung mengikuti imam, gerakan imam apapun diikuti gitu ya. Jadi tidak harus nunggu imam berdiri dulu berarti aku ikut berdiri, enggak, tapi ngikuti gerakan imam walaupun dalam keadaan sujud atau ruko atau tadi tasahud. Masya Allah, yang sering bertanya soalnya ditambah nilainya 300 ya. Ya, ada lagi? Pertanyaan ini menambah pemahaman yang lain kok. Betul apa enggak? Iya. Oh iya, monggo. Kalau imamnya itu kadang bacaannya lupa, sedangkan jamaah kampung itu kan ada yang tidak nah mungkin ya. Ya. Tidak membenarkan atau menengahi. Tapi sama aku ini Malah boleh kita kalau membutuhkan hukumnya. ya sebenarnya kenapa imam itu disertai dengan samping kanan kirinya itu orang yang juga banyak hafalannya harusnya. Jadi itu maksudnya jagani jika imamnya lupa mampu mengingatkan gitu loh. Jadi sebenarnya urut-urutannya itu yang kalau kita kan kadang-kadang
sapa sing teko sik ning ngarep gitu kan. Padahal kadang-kadang sing teko ning ngarep itu ya ora apal. Maka ketika imamnya lupa tidak bisa mengingatkannya, yang mengingatkan dari pihak jamaah putri. Padahal nek putri yang mengingatkan itu jauh karena softnya paling belakang. Nanti malah kisruh, akhirnya diputus sampai situ. Allahu Akbar gitu ya. Kan sudah termasuk membaca surat, boleh juga ngoten. Tapi kalau memang putri itu kan kenapa mengingatkannya tidak boleh pakai suara? Ada yang berpendapat suara wanita itu adalah aurat gitu. Ya mudah-mudahan nanti semakin hari insya Allah masjid sini semakin maju, dipilih imam-imam yang standarnya seperti imam di Masjidil Haram. Allahumma amin. Gitu. Ya. Enggak ada lagi. Yang di luar? Nilainya belum dikasih nilai ya tadi 400. Ya, Masya Allah. Yang di luar gimana yang di luar? Yang di luar nilai 500, ada yang tanya enggak? Wah, udah dikasih nilai dulu loh. Oh sudah nggak ada. Insya Allah sudah paham semua ibu ge. Semuanya sudah. Oke. Kan tadi ketika minta doa perlindungan tadi itu dibaca ketika sholat itu atau nanti setelah sholat? Ya kalau dari hadis tadi minta perlindungan itu kan mestinya ya diucapkan ya. Tapi minimal kalau imam-imam yang di sana itu kan berhenti sebentar. Ketika menyebutkan jannah minta kepada Allah tentang surga, ketika neraka minta dijauhkan dari api neraka. Ya minimal ya apa namanya? dengan apa? Umi-umi ya. Karena kan sholat itu tidak boleh dibatin kan. Misalkan ya tentang disebutkan oleh imam tadi apa tentang neraka tadi kan katanya suruh minta perlindungan kepada Allah. Makanya sampai imam itu bisa menangis terseduh-seduh ya karena sedang dibacakan ayat yang terkait dengan neraka. Gitu. Jadi ya minimal umu-umu ya Allah mudah-mudahan kami dijauhkan dari api neraka. Syukur pakai bahasa Arab. Karena sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Ngoten Mbak MC. Berapa nilainya? 600. Sholat tadi wis 500. Iya. Alhamdulillah. Masih ada lagi yang mau tanya? Bu B. Kalau udah dikasih nilai lu malahan. Sudah dikasih nilai coba. Udah kayaknya mungkin sudah hafal semua insya Allah. Itu enggak mau ditutup dulu saja apa? Langsung aja. Langsung aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tausiah dari Ustazah Saifuliani. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran ya, dari tata cara tadi tentang sunnah-sunnah ketika melaksanakan sholat. Semoga kita bisa mengerjakannya dan bisa menyampaikan kepada keluarga kita ya tentang tentang sunnah-sunnah sholat ini supaya kita bisa mempraktekkan dan kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya adalah pengumuman kepada Bu Heni, Ketua Pengurus Kajian Ahad Sore, monggo silakan untuk memberikan pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustazah. Ibu-ibu, kita sudah 1 tahun yang lalu menjelang Ramadan kita mengadakan auditor.